Jauh sebelum Islam datang, Jazirah Arab, tempat Arab Saudi berada, adalah tempat yang beragam. Banyak kelompok orang yang berbeda tinggal di sana. Ada yang nomaden, berpindah-pindah dengan hewan ternak mereka. Ada juga yang bertani, menanam berbagai tanaman di daerah subur. Karena lokasinya, Jazirah Arab menjadi persimpangan jalur perdagangan. Kafilah pedagang melintasi gurun, membawa rempah-rempah, sutra, dan barang berharga lainnya. Perdagangan ini membawa beragam budaya dan ide ke wilayah tersebut. Dalam hal agama, banyak kepercayaan berbeda yang ada di Jazirah Arab. Beberapa orang menyembah banyak dewa, sementara yang lain mengikuti tradisi suku mereka sendiri. Ada juga komunitas Yahudi dan Kristen. Perpaduan budaya dan kepercayaan ini menciptakan masyarakat yang kompleks dan dinamis di Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Dalam konteks inilah, sebuah keyakinan baru akan muncul. Sembah Medosi Segantes. Mekah, di Arab Saudi saat ini adalah kota yang ramai di abad ke-7. Kota ini merupakan pusat perdagangan penting, menarik pedagang dari seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya. Kafilah yang syarat dengan barang melewati jalan-jalannya, membawa kekayaan dan kemakmuran bagi kota. Tetapi Mekah bukan hanya pusat perdagangan, itu juga merupakan pusat spiritual. Ka'bah, sebuah bangunan berbentuk kubus, berdiri di jantung kota. Di dalamnya terdapat berhala-berhala yang mewakili berbagai dewa dan dewi yang disembah oleh suku-suku Arab. Orang-orang akan melakukan perjalanan dari jauh untuk memberi penghormatan kepada dewa-dewi ini. Ka'bah, bahkan sebelum Islam, dianggap sebagai tempat suci. Itu diyakini sebagai tempat bertemunya langit dan bumi. Orang-orang akan mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk ibadah, mencari berkah dan pengampunan dari dewa-dewi mereka. Status Mekah sebagai pusat spiritual menarik para peziarah dan pencari agama, yang semakin menambah keragaman dan atmosfer kota yang semarak. Di lingkungan inilah tempat perdagangan dan spiritualitas terjalin, Nabi Muhammad akan menerima wahyu ilahi. Muhammad lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Dia yatim piatu di usia muda dan dibesarkan oleh pamannya, Abu Thalib. Tumbuh dewasa, Muhammad menyaksikan ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan masyarakat Mekah. Saat muda, Muhammad dikenal karena kejujuran dan kepercayaannya. Dia bekerja sebagai pedagang, bepergian dengan kafilah dan mendapatkan reputasi karena keadilannya dalam urusan bisnis. Pengalaman ini memperkenalkannya pada berbagai budaya dan kepercayaan di luar Mekah. Terlepas dari perdagangan yang ramai dan kemakmuran lahiriah, Muhammad prihatin dengan kerusakan moral yang diamati di masyarakat Mekah. Dia sangat religius dan seringkali menyendiri ke Gua Hira di luar kota untuk meditasi dan refleksi. Selama salah satu retret inilah kehidupan Muhammad akan berubah selamanya, menempatkannya di jalan yang akan mengubah Jazirah Arab dan sekitarnya. Ketika Muhammad berusia sekitar 40 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi yang akan mengubah jalan hidupnya dan akhirnya dunia. Saat dia bermeditasi di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapannya. Malaikat Jibril memerintahkan Muhammad untuk membaca. Terkejut dan takut, Muhammad awalnya ragu-ragu, tetapi Jibril bertahan, mengulangi perintah itu. Akhirnya Muhammad mulai membaca kata-kata yang diwahyukan kepadanya. Ini menandai awal dari misi kenabiannya. Wahyu yang diterima Muhammad berasal dari Tuhan, Allah, dan wahyu tersebut membentuk dasar Al-Quran, kitab suci Islam. Pesan-pesan ilahi ini menekankan keesaan Tuhan dan pentingnya tunduk pada kehendaknya. Pengalaman itu sangat mendalam bagi Muhammad. Dia kembali dari gua dengan gemetar tetapi bertekad untuk membagikan pesan yang telah diterimanya. Ini menandai awal perjalanannya sebagai seorang nabi, yang bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada umat manusia. Bagian 5. Pesan Islam, satu Tuhan, tunduk pada kehendaknya. Inti dari pesan yang dibawa Muhammad adalah konsep yang sederhana namun kuat, hanya ada satu Tuhan, Allah, dan seluruh umat manusia harus menyembahnya saja. Pesan ini sangat beresonansi dengan orang-orang yang terbiasa menyembah banyak dewa dan berhala. Islam, yang berarti tunduk dalam bahasa Arab, menyerukan orang-orang untuk menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Tuhan. Penyerahan diri ini melibatkan pengakuan atas kekuasaan dan otoritas absolut Tuhan, dan menjalani kehidupan yang dibimbing oleh prinsip-prinsipnya. Al-Quran, kitab suci Islam, memaparkan prinsip-prinsip ini. Ini menekankan pentingnya syalat, puasa, zakat, dan haji.
Ini juga menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan dan kasih sayang untuk semua. Ajaran-ajaran ini menantang tatanan sosial yang ada di Mekah, yang didasarkan pada afiliasi suku dan kekayaan. Pesan Islam tentang kesetaraan dan keadilan beresonansi dengan kaum miskin dan terpinggirkan, tetapi juga mengancam struktur kekuasaan masyarakat Mekah. Bagian 6. Menghadapi penganiayaan, Muslim awal di Mekah. Saat Muhammad mulai membagikan wahyu secara terbuka, dia menghadapi perlawanan dari elit Mekah. Mereka merasa terancam oleh pesannya, yang menantang otoritas dan kepercayaan tradisional mereka. Umat Islam awal, banyak di antaranya berasal dari strata masyarakat bawah, menghadapi penganiayaan dan ejekan. Mereka diejek, dilecehkan, dan bahkan disiksa karena keyakinan mereka. Beberapa terpaksa meninggalkan Mekah untuk menghindari penganiayaan. Terlepas dari kesulitan yang mereka alami, umat Islam awal tetap teguh dalam iman mereka. Mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dalam keyakinan mereka pada satu Tuhan, dan dalam dukungan yang mereka berikan satu sama lain. Komunitas mereka, yang terikat oleh iman dan kesulitan bersama, terus tumbuh perlahan tapi pasti. Penganiayaan yang dihadapi oleh umat Islam awal, hanya memperkuat tekad mereka. Mereka menolak untuk meninggalkan iman mereka, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Ketahanan dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan, akan meletakkan dasar bagi kemenangan Islam pada akhirnya. Bagian 7 Hijrah, Perjalanan ke Madinah, dan Masyarakat Baru. Dalam menghadapi meningkatnya penganiayaan di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi pilihan yang sulit tetap di Mekah, dan menghadapi kesulitan yang berkelanjutan, atau mencari perlindungan di tempat lain. Pada tahun 622 Masehi, mereka membuat keputusan penting untuk berhijrah ke kota Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Migrasi ini, yang dikenal sebagai hijrah, menandai titik balik dalam sejarah Islam. Di Madinah, Muhammad dan para pengikutnya menemukan lingkungan yang lebih ramah. Mereka membangun komunitas yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, meletakkan dasar bagi masyarakat baru. Piagam Madinah, yang dirancang oleh Muhammad, membentuk masyarakat majemuk di mana Muslim dan non-Muslim dapat hidup berdampingan secara damai. Ini menjamin kebebasan beragama dan membangun sistem pemerintahan berdasarkan keadilan dan musyawarah. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga spiritual. Ini menandai awal dari era baru bagi komunitas Muslim, di mana mereka dapat hidup dan mempraktikkan iman mereka secara terbuka, dan membangun masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagian 8, Penyebaran Islam, dari Madinah ke dunia. Setelah membangun komunitas yang kuat di Madinah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya terus menghadapi perlawanan dari Mekah. Hal ini menyebabkan serangkaian pertempuran antara kedua kota, dengan umat Islam akhirnya menang. Dengan penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Jazirah Arab. Orang-orang tertarik pada pesan Islam, penekanannya pada keesaan Tuhan, dan ajarannya tentang keadilan sosial dan kesetaraan. Setelah wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi, sahabat dekatnya, yang dikenal sebagai Khalifah, terus memimpin komunitas Muslim. Di bawah kepemimpinan mereka, kerajaan Islam meluas keluar Jazirah Arab, mencapai beberapa bagian Afrika, Eropa, dan Asia. Penyebaran Islam didorong oleh kombinasi faktor-faktor, termasuk kekuatan pesannya, kekuatan militer tentara Muslim awal, dan pemerintahan yang adil dan toleran yang didirikan di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Dalam satu abad setelah wafatnya Muhammad, Islam telah menjadi agama dunia utama, selamanya mengubah jalannya sejarah. Bagian 9, Warisan dan Dampak, Pengaruh Islam yang Abadi. Munculnya Islam memiliki dampak yang besar dan abadi bagi Arab Saudi dan dunia. Ini mengubah Jazirah Arab dari tanah suku-suku yang berbeda menjadi negara kesatuan di bawah panji Islam. Islam menjadi mendarah daging dalam struktur budaya dan sosial Arab Saudi. Ini memengaruhi segala hal mulai dari seni dan arsitektur, hingga hukum dan pemerintahan. Kota-kota suci Mekah dan Madinah menjadi pusat dunia Muslim, menarik jutaan peziarah setiap tahun. Di luar Arab Saudi, Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada banyak budaya dan peradaban. Ini mendorong perkembangan tradisi intelektual dan artistik yang kaya, berkontribusi pada kemajuan di bidang-bidang seperti matematika, astronomi, dan sastra. Saat ini,
Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut di seluruh dunia. Ajaran-ajarannya terus menginspirasi dan membimbing kehidupan umat Islam di seluruh dunia, dan pengaruhnya terhadap urusan global tetap signifikan.